Bab 35 Tuntutan. Senin pagi di Baskara Corp. Jadwal Mas hari ini, jam 10 rapat dengan Departemen Keuangan dan Departemen Hukum. Kemudian jam 1 siang survei lokasi ke pembangunan hotel, setelah itu jadwalnya kosong. Dinda membacakan jadwal Randy hari ini. Baik sayang, tolong kamu suruh Angga untuk mempersiapkan ruangan rapat jam 10 nanti ya. Oh iya Mas, minta berkas-berkas untuk rapat nanti. Satu lagi, kamu jangan lupa minum vitamin. Randy tersenyum kepada istrinya. Oke sayang, jawab Dinda sambil mengedipkan sebelah matanya. Setelah itu Dinda kembali ke meja kerjanya dan segera menghubungi Angga melalui intercom. Madu 1 masuk, Madu 2 di sini, ucap Angga. Dasar si Angga masih setia aja jadi Madu. Kamu itu memang cinta banget ya sama Mas Randy, sampai kamu mau aja dijadikan Madu 2, jawab Dinda tertawa. Canda pagi Din, biar kami dan anak kamu sehat. Akhir-akhir ini urusan kantor sudah menguras pikiran dan tenaga, ujar Angga. Oh ya, ada apa nih nelpe aku, pasti ada perintah si bos. Tanya Angga. Iya, kamu disuruh persiapkan ruang meeting jam 10, ucap Dinda. Meeting bersama Kadep Hukum dan Keuangan ya, tanya Angga lagi. Iya, bahan rapat udah aku email ya. Makasih Madu, aku periksa dulu ya biar nanti kalau si bos tanya-tanya aku bisa jawab. Kayak mau ujian aja ga, dah dulu ya, ucap Dinda. Oke. Jam 10 rapat dimulai dengan berisikan CEO, asisten, Kadep Keuangan dan Kadep Hukum. Rapat tertutup dan bersifat rahasia karena membahas masalah yang penting. Saya mau tahu perkembangan penyelidikan kita. Bagaimana hasilnya Kadep Hukum? Tanya Randy. Kami sudah mengantongi nama-nama orang suruhan dari Bima Corp untuk menghasut para demonstran beserta bukti foto-fotonya Pak. Begitu juga dengan penyelewengan dana untuk pembayaran ganti rugi. Bahkan di beberapa tempat kami mempunyai rekaman CCTV-nya. Bagus, segera tuntut mereka secara hukum, karena mereka tidak mau kita ajak negosiasi, perintah Randy. Untuk Departemen Keuangan bagaimana hasil pembayaran ganti rugi? Sedang berjalan Pak, perhitungan dananya sudah selesai semua, hanya tinggal proses pembayaran saja. Kemudian mengenai penyelewengan dana juga sudah kami hitung, lapornya. Bagaimana dengan dana ganti rugi, apakah cukup? Tanya Randy. Sesuai hitungan kami sangat cukup Pak, jawab Kadep Keuangan dengan tegas. Oh iya ga, mengenai proses tuntutan kita untuk Lisa sekretarianya Bima Corp yang sudah membahayakan nyawa istri saya, kamu bisa konsultasi dengan Kadep Hukum. Pakai pengacara yang terbaik di Jakarta ini. Saya ingin menuntut dia seberat-beratnya, ucap Randy. Baik Pak, jawab Angga. Rapat saya tutup. Untuk Kadep Hukum sekali lagi saya tekankan, saya ingin proses hukum dijalankan secepatnya. Jangan berlama-lama lagi karena sudah membahayakan hidup keluarga saya, Randy sangat tegas memberi perintah kali ini. Baik Pak, akan segera saya laksanan. Selamat siang, ucap Randy mengakhiri rapat siang itu. Randy segera meninggalkan ruang meeting. Pada saat di depan meja kerja Dinda. Yang pesankan nasi padang, aku udah lapar. Minta pakai rendang jengkol ya, Randy menyuruh istrinya untuk memesan menu makan siang. Iya mas, jawab Dinda. Kamu juga pesan sesuai yang kamu mau ya, yang kita makan bareng di dalam, ucapnya. Angga yang ada di belakangnya ingin protes, tapi tidak berani. Ya ampun Din, si bos pesan rendang jengkol. Hello, bauknya Din, sanggup lo nyiumnya? Tanya Angga. Gak apalah, ngidamnya masih wajar, masih bisa dicari. Daripada rendang daging kamu, mau? Dinda meledek Angga. Amit-amit Din, doa kamu jahat banget.
Nih entar kalau kamu pergi sama Mas Randy kasih dia permen ini banyak-banyak biar kamu bisa nafas, ucap Dinda sambil tertawa. Angga mengambil sebungkus permen yang diberi Dinda. Pesankan aku nasi padang gulai otak ya Din. Oke Madu, mereka berdua pun tertawa membicarakan soal Madu. Tak lama pesanan datang mereka bertiga makan bersama di ruang CEO. Gini baru adil si bos makan bareng ditemani Madu 1 dan Madu 2, celoteh Angga. Kalian masih memperebutkan tahta itu? Tanya Randy. Gak lah bos. Di mata hukum hanya Dinda istrimu, aku hanya selingkuhanmu, jawab Angga pura-pura sedih. Dinda dan Randy tertawa mendengar ocehan Angga. Bos jam 1 kita langsung ke pembangunan hotel. Tanya Angga serius. Iya aku udah lama gak ke sana, selama ini waktu banyak tersita karena urusan pembangunan tol itu. Bagaimanapun hotel itu adalah impianku setelah aku menikah. Aku akan mempersembahkan hotel itu untuk istri dan anakku, ucap Randy. Kocuit bos, ejek Angga. Dinda merasa sangat senang dengan hadiah yang suaminya berikan untuknya dan anaknya nanti. Aku ingin lebih serius membangunnya ga, kuharap hotel itu selesai tak lama setelah anak kami lahir, itu adalah harapan Randy. Amin, Dinda menutup doa Randy. Jam 1 Randy dan Angga berangkat menuju lokasi hotel. Pembangunan uang sudah berjalan setengah sudah menunjukkan bentuk bangunan hotel itu. Randy sangat bahagia membayangkan tempat ini akan menjadi tempat bermain anaknya kelak setelah lahir dan besar. Konsep hotel ini sengaja dia buat untuk keluarga, agar keluarga yang berlibur ke hotel ini bisa bahagia berkumpul bersama keluarga. Tiba-tiba HP Randy berdering. Ya sayang, sapa Randy. Mas aku boleh ke rumah sakit? Tanya Dinda. Ada apa sayang? Kamu sakit? Randy balik bertanya. Bukan aku. Barusan mama telepon Mbak Lila mau melahirkan sekarang lagi dibawa ke RS. Kasih ibu, aku boleh menemani mereka di sana. Dinda meminta izin kepada suaminya. Randy melihat ke arah jam tangannya. Sudah jam 3 sore ya, ya udah kamu pergi bersama Febri ya nanti diantar supir, perintah Randy. Iya mas, aku hubungi Febri dulu ya, makasih mas. Sama-sama sayang, hati-hati ya, ucap Randy mengakhiri telepon. Ivan yang mendengar suara Randy merasa senang ternyata tak salah dia merelakan Dinda pada Randy. Randy begitu mencintai Dinda melebihi dirinya. Randy rela memberikan segalanya kepada Dinda, sedangkan dia pengecut. Tidak berani mempertahankan Dinda di depan keluarganya. Dinda segera menghubungi Febri dan mengajaknya ke rumah sakit untuk melihat Mbak Lila melahirkan. Dia ingin memberikan dukungan pada keluarganya saat kelahiran ponakan pertamanya anak Kak Nanda. Mereka segera menaiki mobil dan diantar Pak Supir ke RS. Kasih ibu. Dinda dan Febri keluar dari mobil dan mulai berjalan di koridor rumah sakit mencari ruangan bersalin. Tetapi belum sempat mereka sampai di ruangan tersebut tiba-tiba mereka dihadang oleh 4 orang lelaki berbadan tegap. Mulut mereka dibekap dan tak lama kemudian Dinda dan Febri tak sadarkan diri. Kedua wanita itu dimasukkan ke dalam mobil jeep dan dibawa menuju sebuah rumah kosong yang gelap tak ada lampu penerang yang hidup. Sudah setengah jam Dinda menghubunginya meminta izin pergi ke rumah sakit tapi mengapa dia belum memberi kabar. Apakah dia sudah sampai atau belum, atau memberi kabar Mbak Lila sudah melahirkan. Mengapa perasaanku tidak enak seperti ini? Tanya Randy dalam hati. Randy mengambil HP-nya kemudian mencoba menghubungi istrinya. Ada nada panggil tapi tidak diangkat. Sudah 5 kali dia terus mencoba menghubungi Dinda. Randy semakin resah, jantungnya sudah tidak karuan dari tadi. Ayo angkat sayang, kamu di mana? Jangan buat Mas takut seperti ini. Teriak Randy dalam hati.
Gak, coba kamu hubungi Febri. Dari tadi aku hubungi Dinda kok tidak diangkat. Tanya Randy. Wajahnya terlihat gelisah. Angga yang melihat wajah Randy yang seperti itu, segera mengambil HP-nya dari saku celananya kemudian mencari sebuah nama dan menghubunginya tapi hasilnya sama, tidak diangkat. Dicobanya kembali berulang kali, hanya ada nada panggil tapi tidak diangkat. Randy menghubungi supir. Halo Pak Totok, sapa Randy. Iya Pak, jawab Pak Totok. Bapak di mana? Tanyanya lagi. Saya di parkiran rumah sakit Pak, sedang menunggu Mbak Dinda dan Mbak Febri, jawab pria di seberang sana. Pak, tolong cari Dinda dan Febri di seluruh area rumah sakit ya, saya tidak bisa menghubunginya. Kalau ketemu suruh dia segera menghubungi saya, perintah Randy. Baik Pak, jawab pria itu. Gimana bos? Tanya Angga. Pak Totok bilang dia di rumah sakit menunggu Dinda dan Febri. Randy semakin gelisah. Firasatnya kok jadi semakin buruk. Randy segera menghubungi mertuanya. Assalamualaikum Ma, sapanya pada mertuanya. Waalaikumsalam Nak Randy, jawab suara wanita di seberang. Dinda ada Ma, saya mau bicara sebentar, saya hubungi ke HP-nya dari tadi gak diangkat, tanya Randy. Dinda belum datang Ren, sejam yang lalu sih dia bilang mau nyusul ke rumah sakit tapi kok dari tadi belum sampai ya, jawab mertuanya. Ya Allah, di mana Dinda? Wajah Randy semakin pucat, keringat mulai membahasai wajahnya. Dia sangat khawatir dengan istrinya. Kamu di mana sayang? Teriaknya dalam hati. Ya udah ya Ma, Randy juga hubungi Dinda lagi. Nanti kalau Dinda sudah sampai rumah sakit tolong suruh Dinda kabari Randy ya Ma, pintanya pada mertuanya. Assalamualaikum, Randy menutup HP-nya. Randy memukul tiang di depannya karena kesal. Angga dan Ivan melihat kejadian itu jadi penasaran. Ada apa dengan Dinda? Gimana bos? Ada. Tanya Angga penasaran. Kata mama dia belum sampai rumah sakit ga. Randy semakin kesal. Siapa lagi yang harus dia hubungi? Kemana dia akan mencari Dinda? Di mana kamu Dinda? Tolong lindungi dia Tuhan. Dinda mulai membuka matanya perlahan. Aku di mana? Mengapa sangat gelap? Dia mencoba mengingat-ingat. Terakhir dia sedang berjalan di koridor rumah sakit bersama Febri hendak melihat Mbak Lila melahirkan. Febri. Di mana Febri? Dinda ingin mencari Febri tapi dia tidak bisa bergerak. Dia sedang duduk di kursi kayu dengan keadaan tangan dan kaki terikat. Dinda meringis kesakitan, tangannya terluka karena gesekan. Ups, ses. Dinda mendengar suara seseorang sedang terbatuk-batuk. Febri, panggilnya pelan sambil berbisik. Dinda, kamu di situ? Tanya Febri. Iya aku di sini, jawab Dinda. Gimana kabar kamu Din? Tanya Febri khawatir karena temannya itu sedang hamil. Aku baik-baik saja, ucap Dinda. Kamu? Tanya Dinda balik. Aku juga baik, jawab Febri. Di mana kita ini Din? Aku juga gak tahu Feb, sepertinya di luar sudah malam, gelap sekali di sini. Dinda melihat ada jendela di sudut kanan dia berada, tapi tertutup hanya samar-samar cahaya masuk dari luar. Din kamu jangan banyak bergerak, nanti kamu jatuh. Ingat kandungan kamu Din. Febri mengingatkan sahabatnya itu akan kehamilannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara sepatu dan langkah kaki berjalan mendekat mereka dan tak lama pintu terbuka kemudian lampu hidup membuat cahaya di ruangan itu terang benderang. Rupanya kamu sudah sadar ya wanita munafik, ucap seorang wanita. Siapa wanita itu? Dinda tidak pernah bertemu dengannya. Tapi, sepertinya Dinda mengenal wajah wanita itu, wanita itu. Wanita yang ada di foto. Yah, dia Lisa. Kamu kenal padaku? Tanya wanita itu.
Dinda dan Febri menatap tajam pada wanita iblis itu. Mau aku ingatkan? Tanyanya lagi. Aku Lisa, pacar suami kamu. Aku yang ada di foto itu, dan aku juga yang mengirimkannya padamu. Hahaha, tawa wanita itu sangat keras. Mantan pacar. Ingat itu, jawab Dinda. Oh, suami kamu yang bilang begitu, jala Asteris. Tapi aku masih menganggap dia pacar aku. Wanita itu terlihat sangat percaya diri. Kamu yang jala Asteris. Mimpi aja terus, terimalah ketanyaanmu yang menjijikkan itu, umpat Febri. Sial Asteris. Plak tanda pagar akeong pangkat tanda pagar dan pound sterling euro. Lisa menamparkan Febri sangat kuat membuat sudut bibir Febri terluka dan berdarah. Kamu jangan ikut-ikutan. Lisa terlihat sangat murka. Sebenarnya aku malas membawa wanita yang bermulut comberan seperti kamu, tapi tidak apa, aku simpan aja kamu dulu, siapa tahu nanti kamu bisa menjadi tumbalku. Hahaha, Lisa tertawa lantang. Jangan sakiti dia, urusan kamu hanya padaku. Lepaskan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan urusan kita, ucap Dinda. Oh, kamu membela temanmu. Hahaha, Lisa menatap tajam ke arah Dinda. Wanita Sinti Asteris. Umpat Dinda. Plak akeong tanda pagar euro, Asteris. Kali ini giliran Dinda yang ditampar. Sama seperti Febri, sudut bibir Dinda juga berdarah. Jaga lidah kamu sayang. Kalau tidak aku akan berbuat yang lebih kejam dari sini, ancam Lisa. Penjaga, Lisa memanggil penjaga dengan berteriak. Kemudian dua pria besar masuk ke dalam ruangan itu. Lepaskan tangan kedua wanita ini, beri mereka makan dan minum. Aku belum ingin mereka mati cepat. Mereka masih kubutuhkan sampai besok untuk melihat suatu pertunjukan yang sangat indah. Nantikanlah sayang, aku sangat tidak sabar. Besok suami kamu itu akan kembali padaku. Dia akan merengek-rengek dan menyembah kakiku untuk kembali padaku. Hahaha, jawab Lisa sambil berjalan menuju ke arah pintu. Urus mereka penjaga, jalankan apa yang tadi aku katakan. Pastikan mereka makan malam ini, perintah Lisa, lalu dia pun pergi melangkah keluar dari ruangan itu. Para penjaga membuka ikatan tangan dan kaki Dinda dan Febri. Tak lama kemudian salah satu dari penjaga itu membawa 2 bungkus nasi dan minum untuk Dinda dan Febri. Setelah itu mereka keluar dari ruangan itu dan mengunci pintu dari luar. Febri dan Dinda saling berpelukan. Sekarang mereka mengerti siapa dan mengapa mereka diculik dan dibawa ke ruangan ini. Din, sebaiknya kita makan agar kita mempunyai kekuatan yang cukup untuk keluar dari sini, ucap Febri. Aku tidak selera, Feb, jawab Dinda. Tidak Din, kamu harus makan. Ingat anak kamu yang ada dalam kandungan. Dia butuh makanan Din, bujuk Febri. Dengan berat hati mereka membuka nasi bungkus yang diberi oleh para penjaga dan mulai makan sesuap demi sesuap. Walau mereka tidak selera tapi harus makan demi untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Bersambung.